Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyelesaikan tugas proyek video agama yang bertemakan implementasi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam konteks keindonesiaan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Muhammad Haris Setiawan Rahman. Saya Muhammad Zulbadauni. Saya M. Firman Arisandi. Dan di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh agama yang berada di Desa Pengadang, Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di Lombok Tengah, yaitu tepatnya di Desa Pengadang, dan kami sudah bersama dengan Ustaz Hamdan SAG, dan kami ingin menanyakan sedikit tentang implementasi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pertanyaannya adalah, sebagai agama rahmatan lil alamin, menurut pandangan Bapak, Islam sebagai rahmatan lil alamin ini seperti apa? Konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu bermakna bagaimana ajaran Islam itu mampu kita implementasikan sebagai agama kasih sayang, agama kebaikan, tidak hanya untuk kita sebagai manusia, tapi juga untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia, kemudian ada hewan di sekitar kita, ada tumbuhan di sekitar kita, dan juga bahkan alam semesta ini, lingkungan kita ini bagian dari alam semesta. Sehingga Islam itu harus mampu hadir sebagai agama yang membawa kebaikan untuk semua alam semesta ini. Tidak boleh kemudian Islam itu menjadi agama yang menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan peperangan maupun pertumpahan darah. Sehingga ketika Islam itu hadir, banyak sekali ajaran-ajaran itu yang mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada semua manusia. Jadi misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa al-muslim man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang mampu menjaga muslim lainnya dengan tangannya maupun dengan lisannya. Jadi ketika dia hadir, kemudian dia membawa kebaikan untuk muslim yang lainnya. Termasuk juga dalam konteks alam semesta. Tidak boleh kemudian kita ini sebagai muslim ini kemudian merusak alam semesta ini dengan semaunya kita. Allah menyatakan dalam surah Rum ayat 21, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah rusak alam semesta ini karena ulah tangan manusia. Jadi Islam melarang itu. Jangan sampai kemudian alam semesta ini menjadi rusak, menjadi hancur karena ulah tangan manusia. Maka Islam itu hadir untuk membawa kebaikan, menjadi rahmat untuk manusia, kemudian semua alam semesta ini. Itu kira-kira makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang selanjutnya, bagaimana konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam konteks keindonesiaan? Dalam konteks keindonesiaan, karena kita ini hidup di Indonesia, di tengah heterogenitas atau perbedaan-perbedaan, bisa karena perbedaan agama, suku, bahasa, budaya ini, maka kita harus kemudian menempatkan diri kita sebagai rahmat bagi semua elemen bangsa ini. Ketika kita berbeda agama, maka kita diajarkan untuk berprinsip toleransi. Toleransi itu kan bermakna menghormati, menghargai orang lain yang berbeda, kan? Jadi misalnya ada ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau kita beribadah, berakidah, silahkan sudah agamanya masing-masing. Tapi kalau di luar itu kita bekerja sama, bergotong royong, saling tolong menolong, bahu membahu. Kemudian dalam konteks kemasyarakatan kita harus saling ta'awun, saling bantu membantu. Inilah makna kita melaksanakan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam konteks keindonesiaan. Karena Indonesia ini luar biasa perbedaannya. Ada
17.000 pulau, ada ribuan suku, ada ribuan bahasa. Sehingga kalau kita tidak bisa apa istilahnya merawat rahmatan lil alamin itu, maka bisa jadi nanti terjadi peperangan, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, paling hebat. Ini yang tidak boleh. Maka kemudian Islam harus menjadi rahmat. Itu artinya dengan semua manusia dia harus saling bantu membantu, tolong menolong, bertoleransi. Karena memang itulah esensi kehidupan itu. Kita saling tolong menolong, bantu membantu dalam konteks sosial kemasyarakatan. Kalau dalam konteks kita beribadah atau berakidah, maka lakum dinukum waliyadin. Jadi silakan yang beribadah silakan keibadahnya langsung. Tapi dalam konteks kemasyarakatan kita tetap dalam konteks saling tolong menolong, bantu membantu. Dan memang itulah esensi dari Islam itu, yakni menjaga perdamaian di antara sesama manusia. Selanjutnya, bagaimana kita menerapkan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin? Menerapkan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin itu mulai dari diri kita, dan sederhananya adalah menerapkan 5S tadi itu. Ya, menerapkan 5S itu adalah menerapkan salam, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Jadi, kalau sudah orang sudah berperilaku dengan prinsip 5S itu tadi, maka insya Allah dia akan mampu hidup damai dengan semua anggota masyarakat, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, bahkan di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, di kalangan siswa sekolah, dimanapun dia berada, hidup, baik itu berbisnis, maupun dia itu bekerja, maupun dia itu berpolitik atau bersosial ekonomi. Maka dengan konsep 5S tadi itu, mulai dari senyum, sapa, salam, sopan santun itu, maka insya Allah akan terwujud Islam sebagai rahmatul lil alamin dari diri kita sendiri untuk kebaikan masyarakat sekitar kita. Sehingga kalau itu diterapkan, maka sangat luar biasa itu. Karena Islam akan menyebarkan, menyampaikan absus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara sekitar, di antara kamu sekalian. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, kita wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu bermakna perdamaian. Nah, kalau kemudian kita bertemu dengan orang lain, kita saling tegur. Kalau bukan salam, kita tegur. Senyum, sopan dan santun. Maka insya Allah dengan 5S itu, maka implementasi Islam sebagai rahmatul lil alamin bisa kita wujudkan dalam diri kita sendiri untuk kebaikan masyarakat. Saya kira itu mungkin ya banyak Pak. Ya. Bapak hanya itu yang ingin tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.